Jadi walaupun kondisinya oli itu baru dipakai sehari aja udah kelihatan itu hitam. Karena apa? Karena kondisi di dalam mesin ini sudah kotor. Jadi begitu oli masuk dan berputar, akhirnya kotoran itu pada rontok dan bercampur dengan oli yang baru. Biarpun baru, kalau dicek pasti hitam. Salam sahabat otomotif, dimana saja berada. Kali ini saya akan mengecek atau cara mengecek kondisi ketinggian dan kondisi oli dalam mesin motor ya. Baik, kali ini saya akan mengecek kondisi dan ketinggian oli pada mesin motor ya sahabat. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan tang dan lap ya. Oke, langkah-langkahnya seperti pertama, kita posisikan dulu motor dengan standar tengah atau standar 2 ya, seperti ini. Kemudian kita buka tutup oli, tutup masuknya ini ya. Oke, untuk mengecek kondisi ketebalan oli, kita rasakan seperti ini ya sahabat. Pertama kan kita rasakan dulu tangan kita ini kasarnya seperti apa ya. Kemudian kita letakkan oli yang ada di ini ya, di apa namanya ini, stek penutupnya ya. Oke, kemudian kita rasakan seperti ini. Nah, sekiranya terjadi tangan kita itu pas kita rasakan seperti ini, sama seperti waktu kita tadi sebelum kita meletakkan oli di tangan kita ya, seperti ini. Tapi apabila terasa licin atau ada istilahnya apa ya, terasa licin dan terasa ada terasa ada jarak ya antara ini tangan kita saat kita rasakan kondisi ketebalan olinya ya. Nah, kedua, untuk mengecek ketinggian oli ya sahabat. Yang pertama kita lap dulu ya, ini untuk steknya ini kita lap. Nah, untuk tipe motor ini, motor Pega ya, untuk ketinggian maksimalnya sampai di batas garis atas ya, di sini. Kelihatan ya teman-teman. Di sini kan ada dua garis. Garis bawahnya ini adalah untuk yang low-nya, dan di garis atasnya ini adalah untuk maksimalnya, begitu ya. Oke, setelah kita lap begini, kemudian kita masukkan lagi ya di lubang masuk olinya ini. Nah, tanpa diputar ya, nggak usah diputar, langsung diangkat seperti ini. Nah, kemudian kita lihat batasnya sampai di mana ini. Kelihatan teman-teman, ini batasnya sampai di antara maksimal dan low nya ya, berarti berada di posisi tengah-tengahnya. Berarti untuk kondisi ini masih dalam kondisi ketinggian oli yang standar ya. Untuk mengecek kekentalannya, kita bisa meletakkannya di jari, kemudian
kita rasakan seperti ini ya. Kalau terasa tangan kita itu terasa nyentuh gitu atau terasa kasar, berarti sudah waktunya untuk diganti ya sahabat. Nah seperti ini. Tapi kalau terasa masih ada kental dan masih terasa licin, tangan kita tidak terasa menempel atau kasar begitu ya, berarti itu masih bagus ya. Nah kalau menurut standar ya, kalau kita baca dari segi meter, jarak tempuh lah istilahnya ya, yang masih aktif untuk speedometernya kan bisa kita baca diantara untuk penggantian standar olinya itu kan diantara 1500 sampai 2000 km ya untuk mengganti oli. Jadi sekiranya speedometernya itu sudah tidak aktif, kadang kita juga lupa karena banyak pikiran, jadi kita itu tidak tahu apakah oli kita itu sudah lama ataukah masih baru. Nah jadi cara ini bisa kita praktekkan ya sahabat, untuk mengetahui kondisi oli kita. Jangan-jangan nanti olinya sampai habis atau berkurang sangat, atau bahkan sampai habis dan akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak kita inginkan. Bisa kita lihat juga dari segi warnanya ya. Tapi kalau untuk segi warna kan terkadang motor ini kan istilahnya, kalau motor udah tua kan kondisi di dalamnya kan sudah terlalu kotor. Jadi walaupun kondisinya oli itu baru dipakai sehari aja udah kelihatan itu hitam. Karena apa? Karena kondisi di dalam mesin ini sudah kotor. Jadi begitu oli masuk dan berputar, akhirnya kotoran itu pada rontok dan bercampur dengan oli yang baru. Biarpun baru, kalau dicek pasti hitam. Tapi cara yang tadi bisa kita praktekkan untuk mengetahui kondisi oli kita itu apakah masih bagus atau sudah saatnya ganti. Nah demikian untuk informasi kali ini ya sahabat. Sekiranya masih ada yang kurang jelas, bisa coret-coret di kolom komentar untuk kita bahas bersama. Karena saya juga masih pemula dan selalu belajar memahami dan mempraktekkan apa yang saya pahami dan saya yakini. Baik sahabat, demikian untuk informasi cara pengecekan oli, ketebalan dan ketinggian pada motor atau mesin motor. Kali ini semoga bisa bermanfaat buat sahabat pemula atau sahabat otomotif. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe-nya. Salam otomotif, salam mantap.